warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, yaitu yang terdiri dari saya sendiri, Kalila Feriawan, dan teman saya, Marulan Putri Ananda. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pengaturan latar teknologi Sabremis dalam bidang pendidikan. Yang pertama, pendahuluan untuk mendukung implementasi strategi pendidikan tahun 2020, Jaringan Pembangunan Manusia atau Pendidikan Bank Dunia meluncurkan inisiatif pendekatan sistem untuk hasil pendidikan yang lebih baik atau SABER. Pada awal tahun 2011, SABER dirancang untuk membantu pemerintah memeriksa dan memperkuat kinerja sistem pendidikan mereka secara sistematis agar semua anak dan remaja dapat dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan untuk hidup. Menilai keadaan pendidikan di suatu negara menuntut informasi tentang input, sumber daya, tata kelola, operasi, dan hasil dari sistem pendidikannya. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan atau EMIS menyediakan data yang sistematis dan berkualitas dalam lingkungan pendukung yang terstruktur dengan baik yang memfasilitasi pemanfaatan informasi yang dihasilkan dalam perencanaan dan dialog kebijakan. Lalu ada rumus masalah, yaitu bagaimana gambaran tentang tuntutan terkait data saat ini untuk meningkatkan pendidikan, bagaimana EMIS beroperasi untuk memenuhi tuntutan tersebut, lalu apa yang saat ini ada dalam sistem EMIS. Pembahasan untuk mendukung implementasi strategi pendidikan tahun 2020, Jaringan Pembangunan Manusia atau Pendidikan Bank Dunia meluncurkan inisiatif pendekatan sistem untuk hasil pendidikan yang lebih baik atau SABRE. Pada awal tahun 2011, SABRE dirancang untuk membantu pemerintah memeriksa dan memperkuat kinerja sistem pendidikan mereka secara sistematis agar semua anak dan remaja dapat dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan untuk hidup. Inisiatif ini didasarkan pada premis bahwa meskipun peningkatan kualitas pendidikan memerlukan informasi yang dapat ditindaklanjuti. Lalu, SABRE mengisi kesenjangan yang ada dalam ketersediaan data kebijakan, informasi, dan pengetahuan tentang faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi kualitas pendidikan tentang variabel yang dapat diubah untuk meningkatkan kualitas ini untuk memahami bagaimana SABRE mengkonseptualisasikan sistem pendidikan. SABRE menggunakan alat diagnosis dan data kebijakan baru untuk memungkinkan pemerintah mengevaluasi kebijakan melalui lensa standar berbasis bukti global, membantu mereka menentukan jenis perubahan dan kebijakan mana yang dapat diterapkan untuk meningkatkan pembelajaran. Adanya informasi dan atau tentang suatu sistem pendidikan akan membuat SABRE lebih efektif. Ada nilai di negara-negara yang memiliki kemampuan untuk membandingkan sistem EMIS mereka masing-masing, karena proses ini memungkinkan mereka untuk menilai sistem dengan mereka secara keseluruhan. Dengan demikian, domain EMIS dipandang sebagai enabler penting dari inisiatif SABRE. Lalu, domain kebijakan EMIS SABRE bertujuan untuk membantu negara mengidentifikasi bagaimana mereka dapat meningkatkan pengumpulan data, manajemen data, dan sistem dan penggunaan data dalam pengambilan keputusan, sehingga meningkatkan berbagai elemen sistem pendidikan. Sistem informasi manajemen pendidikan bertanggung jawab untuk memproduksi dan memantau sistematika pendidikan dalam sistem pendidikan. EMIS memiliki struktur multifaset yang terdiri dari pengaturan teknologi dan kelembagaan untuk menghubungkan proses dan menyebarkan data dalam sistem pendidikan. SABRE EMIS menilai sistem informasi pendidikan dengan tujuan untuk menginformasikan dialog tentang kebijakan yang terkait dengan statistik dan indikator pendidikan, serta untuk membantu negara-negara memantau kemajuan keseluruhan yang terkait dengan input, proses, dan hasil pendidikan. Domain kebijakan menjalankan peran ini dalam beberapa cara, yaitu yang pertama, SABRE EMIS mengelola seperangkat alat termasuk kuesioner dan rubrik untuk informan kunci, dan mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif yang divalidasi oleh dokumen hukum untuk menilai kesehatan sistem informasi. Yang kedua, SABRE EMIS mengklasifikasikan dan menganalisis sistem informasi manajemen pendidikan yang ada berdasarkan 4 bidang kebijakan. Yang terakhir, SABRE EMIS menghasilkan laporan negara dan produk pengetahuan lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan sistem pendidikan suatu negara.
Lalu sebenarnya mengidentifikasi 4 bidang kebijakan itu yang dimiliki oleh sistem data pendidikan dan perlu dinilai. Yang pertama, lingkungan yang mendukung. Penilaian kebijakan yang dimaksudkan terkait dengan infrastruktur berkelanjutan dan sumber daya manusia yang dapat menangani pengumpulan, pengolahan, dan akses data. Lalu yang kedua, kesehatan sistem, yaitu penilaian sejauh mana proses dan struktur mendukung komponen sistem manajemen informasi yang komprehensif. Yang ketiga, data berkualitas, yaitu penilaian sejauh mana sistem ini secara akurat mengumpulkan, menyimpan dengan aman, dan menghasilkan informasi yang tepat waktu dan berkualitas tinggi. Lalu yang terakhir, yang keempat, pemanfaatan untuk pengambilan keputusan, penilaian realitis implementasi sistem dan pemanfaatan informasi emis dalam pengambilan keputusan. EMIS membantu menghasilkan komponen bernilai tambah berikut untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang pertama, data. Data dan statistik pendidikan terkait diperlukan untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas. Yang kedua, pengeluaran yang efisien. Sistem informasi memungkinkan negara-negara menjadi hemat biaya dan efektif dalam perencanaan pendidikan mereka. Yang terakhir, sistem data yang dilembagakan. Ketika dilembagakan dan dipandu oleh visi dan perencanaan strategis yang jelas, EMIS membantu membuat kebijakan mengolah sistem pendidikan untuk menghasilkan keluaran yang berkualitas. Lalu kebijakan berbasis data, sistem informasi manajemen pendidikan dimaksudkan untuk membantu pakar pemerintah merancang dan mengimplementasikan kebijakan. Sayangnya, sebagian besar negara belum merumuskan kebijakan tentang bagaimana menggunakan data emis dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Investasi cerdas, salah satu rekomendasi yang dibuat oleh Strategi Pendidikan 2020, Bank Dunia adalah berinvestasi secara cerdas. Salah satu dimensi nilai tambah dari emis adalah memberdayakan pembuat keputusan untuk membuat keputusan pengeluaran yang cerdas berdasarkan data dan analisis investasi yang terbukti berkontribusi pada pembelajaran. Perencanaan berbasis data lebih efektif untuk sistem pendidikan. Jenis perencanaan ini mengurangi biaya sistem dengan mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif. Mengingat bahwa data yang dibutuhkan ada dan tepat waktu, biaya tambahan untuk meningkatkan data ini kemungkinan jauh lebih rendah daripada biaya implisit dari informasi yang buruk. Perencanaan dengan data lama menghambat implementasi kebijakan yang optimal, terutama terkait dengan alokasi sumber daya. Lalu yang terakhir, karena kompleksitas data pendidikan, diperlukan solusi institusional yang melihat keseluruhan sistem pendidikan secara komprehensif, terstruktur, dan sistematis. Melalui statistik, pemerintah mengalami kekurangan informasi tentang sistem pendidikan mereka. Namun mereka perlu mengolah informasi yang terkait dengan sistem, menjawab pertanyaan kebijakan, dan menanggapi perubahan informasi dalam sistem. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.